pukul 17 waktu Indonesia Barat. Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan. Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh. Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati. Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah. Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 April 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah calon haji dari Kota Banda Aceh mulai persiapkan keberangkatan. TNI dan masyarakat bergotong royong kebut pembangunan jembatan Aramco di Kampung Uning Mas, Kecamatan Pinturi Megayo. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meruda FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM BD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh. Garuda Indonesia Cabang Aceh fasilitasi jemaah calon haji JCH naik ke pesawat menggunakan Garbarata demi kenyamanan dan keselamatan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri. Pelaksana Harian PLH General Manager Garuda Indonesia Cabang Aceh Jufriandi memastikan bahwa jamaah calon haji JCH tahun ini pada saat pemberangkatan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Belambintang Aceh Besar tidak lagi naik pesawat melalui tangga konvensional tetapi langsung diarahkan menggunakan Garbarata demi kenyamanan dan keselamatan jamaah. Adapun Garbarata adalah jembatan berdinding dan beratap yang menghubungkan ruang tunggu terminal bandara ke pintu pesawat sehingga memudahkan penumpang masuk atau keluar dari pesawat tanpa harus terkena cuaca panas atau hujan. Sebelum menuju Garbarata, jamaah akan difasilitasi akses vertikal yang lebih nyaman, yakni menggunakan lift dan eskalator untuk menuju ruang VIP di lantai 2. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan sekaligus meminimalisir resiko, khususnya bagi jamaah lanjut usia lansia. Sebisa mungkin kita pastikan mereka tidak terlalu jauh berjalan selama di pesawat, kemudian tidak terlalu lama berdiri. Seat pitch atau kelonggaran lah, keleluasan ketika duduk itu kita pastikan. Kaitannya dengan penggunaan Garbarata adalah di situ kan tersedia lift yang tentu akan berpotensi cedera atau segala macam. Jadi mereka nanti kita akan boarding melalui lift sehingga nanti tidak perlu berjalan jauh dan naik tangga. Garuda Indonesia juga memastikan konsep menu makanan selama penerbangan mengedepankan cita rasa Indonesia dengan kearifan lokal Aceh, diantaranya ayam tangkap dan menu lain yang menjaga selera makan jamaah. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri melaporkan. Dengar jemaah calon haji asal Kota Banda Aceh mulai persiapkan keberangkatan. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Banda Aceh mendistribusikan koper kepada jemaah calon haji sebagai bagian dari tahapan persiapan keberangkatan haji tahun 2026. Pembagian koper tersebut berlangsung di Aula Arafah Asrama Haji Aceh pada Sabtu 25 April 2026 dan diperuntukkan bagi jemaah yang tergabung dalam beberapa kelompok terbang atau kloter. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Banda Aceh, Muhammad Iqbal, mengatakan pada tahap ini koper dibagikan untuk jemaah yang tergabung dalam kloter 4, 6, 11, 12, 13, dan 14. Hari ini
Kita Kementerian Haji dan Umrah Kota Banda Aceh sedang mengembalikan koper untuk 6 kloter terakhir ya. Kopernya sudah ada semua ya, sudah ada semua. Tinggal kita menunggu kedatangan jamaah. Kalau mungkin hari ini ada jamaah yang berhalangan, kita tunggu sampai selesai semua ya. Adapun rincian jumlah jemaah pada masing-masing kloter, yakni kloter 4 sebanyak 186 orang, kloter 6 dan 11 masing-masing sebanyak 2 orang, kloter 12 sebanyak 114 orang, kloter 13 sebanyak 2 orang, serta kloter 14 atau kloter terakhir sebanyak 87 orang. Untuk diketahui, calon jemaah haji dijadwalkan masuk ke Asrama Haji Aceh pada 5 Mei 2026. Dengan adanya pendistribusian koper ini, diharapkan seluruh jemaah dapat mempersiapkan kebutuhan perjalanan dengan lebih matang. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan. Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Sejumlah pemerhati lingkungan menilai usaha sarang burung walet di tengah kota berpotensi ganggu kesehatan dan kebisingan. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sofyan. Keberadaan usaha sarang burung walet yang berlokasi di tengah pemukiman padat penduduk, khususnya di kota Lok Semawe, menuai sorotan. Pemerhati lingkungan Dahlan M. Isa menilai aktivitas usaha tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta menimbulkan gangguan kebisingan. Menurut Dahlan, meskipun usaha ini merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat sejak lama, keberadaannya di tengah kota perlu dikaji lebih dalam. Dahlan menjelaskan burung walet yang bergerombol dan memiliki wilayah terbang yang luas dikhawatirkan menjadi faktor penyebab potensi masalah kesehatan, seperti kemungkinan penularan flu atau penyakit lainnya. Selain itu, suara dari alat pemancing atau noisemaker yang digunakan juga dinilai sangat mengganggu kenyamanan warga di lingkungan yang padat penduduk. Namun kalau kami melihat sebenarnya pemerintah Kota Lok Semawe sudah pernah melakukan sosialisasi kalau kita ikuti di berita media maupun ketika kita kebetulan berada di kota melihat ada dilakukan sosialisasi, penertiban dan sebagainya. Tapi kalau kami melihat secara kasat mata bahwa usaha sarang burung walet di tengah kota itu tentunya memberikan dampak kesehatan yang kurang baik ya, maupun terjadinya gangguan kebisingan. Terkait upaya penertiban yang dilakukan pemerintah kota, Pemko Lok Semawe beberapa hari terakhir, Dahlan menilai langkah tersebut harus dilakukan dengan prinsip keadilan, tidak pilih-pilih, dan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan serta tata ruang kota yang baik. Ia juga menyoroti aspek perizinan. Menurutnya, izin operasional merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki. Selain sebagai penentu kelayakan lokasi, izin juga berkaitan erat dengan kewajiban pembayaran pajak dan distribusi daerah. Oleh karena itu, diperlukan persamaan persepsi antara pengusaha dan pemerintah daerah demi keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kesehatan lingkungan. Muhammad Sofyan melaporkan. Pendengar, pemerintah Kota Lok Semawe terus menertibkan usaha sarang burung walet yang belum memiliki izin resmi. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait perizinan, berikut wawancara bersama Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kota Lok Semawe, Safriadi, dipandu oleh reporter Anita Diana. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama saya, reporter RRI Lok Semawe, Anita Diana. Dan di pagi hari ini, saya bersama Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kota Lok Semawe, yaitu bersama Bapak Sapriadi, SSTP MSM. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Bapak Sapriadi. Waalaikumsalam Bu Diana. Iya, apa kabarnya hari ini Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Wah, dengan kesibukan yang dilakukan baru-baru ini Bapak, saya sepertinya sudah lihat ini beritanya sangat ini sekali ya. Sangat bagus sekali Pak, di mana baru-baru ini DPMPTSP itu menertibkan usaha walet di Kota Lok Semawe. Bapak bisa Bapak jelaskan bagaimana mekanisme yang Bapak lakukan kemarin? Oh ya. Memang kemarin pada hari Rabu tanggal 22 ya, kami sudah melakukan penertiban walet. Ini kan merupakan upaya dari pemerintah Kota Lok Semawe untuk menertibkan usaha peternakan burung walet yang tidak berizin dan tidak terdaftar sebagai wajib pajak selama ini. Dan ini bukan hanya sekedar penindakan
cuma penindakan, bukan. Ini merupakan bagian dari usaha kita untuk memberikan keadilan usaha dan juga kepastian hukum serta optimalisasi pendapatan asli daerah. Dan ini kan merupakan kita juga ingin memastikan, memberikan kepastian kepada pelaku usaha yang selama ini sudah taat regulasi, sudah memenuhi kewajibannya, biar mereka tidak merasa dirugikan oleh para pelaku usaha yang selama ini masih abai. Dan dalam penindakan kami kemarin, bukan bukan semata-mata kami melakukan langsung penindakan, bukan. Ini sudah kami suratin mereka mungkin sebelum saya akan menjabat bulan 9. Sebelum saya kayaknya sudah ada juga usaha-usaha untuk menetipkan walet ini, untuk mengurus izin. Kemarin setelah saya dilantik, kami dari tanggal 9 bulan 9 2025 sudah menyurati para pelaku usaha sampai dengan 7 kali sampai dengan penempelan stiker. Penempelan stiker 7 kali, dan ada yang kami kami surati, kami datangi langsung ke pelaku usaha, ada juga kami panggil mereka pertemuan dengan kami, sampai ada juga melalui camat. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Kepala Dinas DPM PT SP Naker bersama Bapak Sapriyadi SSTP MSM. Saya Diana, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dari Samudra Pasai Aceh Utara, kita menuju Melabuh. Pendengar, Pemkab Aceh Barat gelar gotong royong di Pantai Calok. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus mengencarkan gerakan kebersihan dan pola hidup sehat melalui kegiatan gotong royong dalam program ASRI. Berikut laporan Tama Maulizar. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus menggencarkan gerakan kebersihan dan pola hidup sehat melalui kegiatan gotong royong yang dipusatkan di kawasan Calok dan zona Makam Pahlawan pada Jumat pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program ASRI yang bertujuan menciptakan lingkungan bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan bahwa kegiatan gotong royong ini dilaksanakan sesuai instruksi pemerintah daerah yang mewajibkan seluruh aparatur sipil negara untuk aktif berpartisipasi. Ia menjelaskan gotong royong dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Selasa dan Jumat. Khusus hari Selasa, gotong royongnya di lingkungan kantor masing-masing. Tadi itu membiasakan, melatih, mendidik semua ASN untuk membersihkan lingkungannya masing-masing dan bersepeda ke kantor. Sementara itu, kegiatan gotong royong pada hari Jumat ditentukan langsung oleh pemerintah daerah dengan menyasar lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian khusus, seperti pasar, fasilitas umum, dan area publik lainnya. Dalam kegiatan tersebut, para ASN juga diwajibkan menggunakan sepeda sebagai moda transportasi. Menurut Tarmizi, kebijakan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Dengan membiasakan bersepeda, ASN dan masyarakat akan lebih siap sekaligus menghemat pengeluaran dan meningkatkan kesehatan. Ia juga menekankan bahwa gerakan ini memiliki misi edukatif, yakni mengajak masyarakat untuk lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya serta menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat sehari-hari. Sebelum kegiatan gotong royong dimulai, rombongan Bupati bersama Wakil Bupati, PLT Sekda Aceh Barat, para kepala SKPK serta ASN lainnya melakukan konvoi bersepeda dari kantor Bupati menuju lokasi kegiatan. Usai gotong royong, kegiatan dilanjutkan dengan agenda ngopi kinerja di salah satu kafe di Aceh Barat. Dalam suasana santai tersebut, para pejabat membahas berbagai program kerja, melaporkan progres masing-masing dinas, serta mengevaluasi realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
Melalui program ASRI ini, Pemkab Aceh Barat berharap terciptanya perubahan pola pikir dan perilaku, baik di kalangan ASN maupun masyarakat, menuju lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Aceh menggelar sosialisasi layanan kekayaan intelektual dan perseroan perorangan untuk mendorong daya saing produk unggulan daerah. Selengkapnya dilaporkan Ira Hamsyah. Oleh pemerintah dari Bapak dan Ibu dibuka dengan resmi kegiatan sosialisasi layanan kekayaan intelektual dan perseroan perorangan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh menggelar sosialisasi layanan kekayaan intelektual atau KI dan perseroan perorangan di Aula Hotel Portola Tiara. Kegiatan ini bertujuan mendorong daya saing produk unggulan daerah melalui perlindungan KI serta pembentukan badan hukum perseroan perorangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Aceh Barat. Dalam kegiatan tersebut turut dilakukan penandatanganan sejumlah nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama, di antaranya antara Kemenkum Aceh dengan Stein Tengku di Rundeng, Melabuh terkait perkembangan produk hukum, serta kerjasama dengan Akademi Komunitas Negeri atau AKN Aceh Barat dalam peningkatan layanan hukum. Selain itu juga dilakukan penandatanganan perjanjian dengan Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dan Penjamin Mutu yang disaksikan langsung oleh Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel. Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadel menyampaikan komitmen penuh pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam mendukung program Kemenkum Aceh. Hari ini mereka sudah diajak dan sudah beberapa perwakilan secara simbolis diberi plakat penghargaan yang tercepat ya. Dan kami kedepannya akan membuat kolaborasi dengan Kanwil. Kalau kita setiap bulannya ada Kapolri, nanti seperti biasa kita membuka stand booth, mungkin secara selapis nanti pihak Kemenkum juga akan membantu kita karena UMKM Aceh Barat ini benar-benar lagi tumbuh pesat, Pak. Jadi harus betul kita support baik dari pihak kamsahamnya, pemodalannya dan semuanya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Aceh Dr. Andus Merah Budiman mengajak para pelaku usaha untuk segera mendaftarkan usahanya menjadi perseroan perorangan. Ia menyebutkan bahwa prosesnya kini semakin mudah dan terjangkau. Ya, kalau bagi pelaku usaha UMKM yang memang belum mendaftarkan merek atau belum ada badan usaha badan hukum, kita dorong untuk itu. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pelaku UMKM di Aceh Barat untuk lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan. Dari Melabuh, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, demi mendorong pengembangan ekonomi daerah melalui potensi unggulan, pemerintah daerah Klaten dan Gayo Lues jalin kerjasama strategis. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin. Kerjasama strategis antara pemerintah Kabupaten Klaten dan Gayo Lues menjadi langkah konkret dalam mempercepat pengembangan potensi unggulan masing-masing daerah. Bupati Gayo Lues Suhaidi menyampaikan pihaknya menyambut hangat kerjasama tersebut dengan penuh antusias dan optimisme. Ia menegaskan kesiapan pemerintah Kabupaten Gayo Lues untuk membangun kolaborasi yang aktif dan progresif demi mendorong kemajuan bersama. Nama pemerintah Kabupaten Gayo Lues dan masyarakat Kabupaten Gayo Lues mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Klaten yang telah memberikan bantuan berupa uang untuk pembangunan jembatan gantung yang rusak pasca bencana banjir bandang beberapa waktu lalu. Tentu ini akan kami realisasikan dan insya Allah ini cukup meringankan beban kami di pemerintah daerah Kabupaten Gayo Lues. Selain itu, Suhaidi juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas bantuan dana dari pemerintah Kabupaten Klaten kepada masyarakat Gayo Lues yang terdampak bencana. Menurutnya, bantuan tersebut mencerminkan kuatnya kepedulian dan solidaritas antar daerah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan. Pendengar, TNI dan masyarakat bergotong royong kebut pembangunan jembatan Aramco di Kampung Uning Mas, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
Semangat gotong royong menjadi modal utama TNI dan masyarakat untuk memulihkan akses jembatan yang terputus diterjang banjir bandang di Kampung Uning Mas, Kecamatan Pinturi Magayu, Kabupaten Benar Meriah. PGS dan Ramil 04 PRG Pelda Yulianto mengatakan, melalui sinergi antara TNI dan masyarakat, pembangunan jembatan Aramku di Uning Mas dapat lebih cepat selesai dan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jembatan Uning Mas merupakan akses vital untuk menghubungkan antar kampung di wilayah tersebut. Selain itu juga digunakan masyarakat untuk distribusi hasil pertanian, pendidikan anak, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga. Dan Ramil menyebut dalam waktu dekat jembatan ini sudah dapat dimanfaatkan serta difungsikan. Selain pengerjaan jembatan, TNI dan masyarakat juga memperbaiki jalan yang rusak dengan cara melakukan pengecoran, agar jalan tersebut nantinya aman untuk dilintasi oleh warga. Sementara itu, salah seorang masyarakat setempat, Miku, menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI yang telah membantu dan mendukung pemulihan infrastruktur, khususnya jembatan di kampung tersebut. Demi jalan semuanya kami korbankan. Pokoknya jangan lupa ada tanggap, sampaikan kepada Pak Prabowo, diusahain alat berat dan yang kami tolong jalan nggak ada, udah putus di Tawar Sejuk, kampung Dimas, Tawar Sejuk. Dengan tekad dan semangat menjadi simbol kuat persatuan serta kerjasama antara TNI dan masyarakat, akses jembatan akan segera rampung sehingga mobilitas masyarakat kembali normal. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh. Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kini kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau W. Pendengar, minat calon siswa baru di MAN Sabang pada tahun ajaran ini didominasi pemilihan jurusan digital dan sains. Kedua peminatan tersebut menjadi favorit karena dinilai relevan dengan kebutuhan pendidikan lanjutan dan perkembangan teknologi. Selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria. Minat calon siswa baru di Madrasah Aliyah Negeri MAN Sabang pada tahun ajaran 2026-2027 menunjukkan kecenderungan kuat terhadap jurusan sains dan digital. Dua peminatan tersebut menjadi pilihan favorit dibandingkan jurusan lainnya. Kepala MAN Sabang, Sadam Kadafi, mengatakan tahapan penerimaan siswa baru mulai dari pendaftaran, seleksi hingga pengumuman kelulusan telah berlangsung dengan lancar. Ia menambahkan 25 April 2026 ini menjadi hari terakhir pelaksanaan daftar ulang bagi siswa yang dinyatakan lulus seleksi. Kelas 1 itu sudah dibuka 4 peminatan, jadi kelas digital, kelas sains, kemudian kelas agama dan kelas olahraga. Jadi di kelas digital dan kelas sains ini mereka nanti itu kelas IPA, dan kelas agama serta kelas olahraga itu kelasnya IPS. Ada nampak yang signifikan itu kelas digital dan kelas sains. Jadi peminatnya pun alhamdulillah itu lebih banyak dibandingkan dua kelas keagamaan dan kelas olahraga. Ia menambahkan kuota penerimaan tahun ini ditetapkan sebanyak 100 siswa dengan maksimal 25 orang per kelas. Dan saat ini sekitar 80 siswa telah mendaftar dan masih terbuka peluang bagi peserta tambahan termasuk siswa pindahan dan peserta ujian susulan. Sementara itu salah satu wali murid calon siswa Weni Febriani menjelaskan anaknya merupakan lulusan SMP Negeri 2 Sabang dan memilih melanjutkan pendidikan ke MAN dengan jurusan digital. Ia menilai sekolah tersebut memiliki keunggulan dalam memadukan ilmu agama dan umum. Di MAN ini fasilitasnya juga bagus, kemudian nanti ada jurusan-jurusannya baru, ada jurusan digital, sains, keagamaan dan olahraga. Serta kenapa anak saya memilih sekolah di MAN, itu mungkin karena nyaman dan tidak terlalu ramai. Selama proses seleksi berlangsung, Weni mengaku tidak mengalami kendala berarti. Tahapan seleksi yang meliputi ujian CAT dan beberapa sesi wawancara dinilai berjalan lancar hingga tahap akhir. Kedepan, pihak sekolah berharap para siswa yang telah mendaftar dapat memilih jurusan sesuai minat dan kemampuan mereka. Kolaborasi antara orang tua dan anak dinilai penting agar tidak terjadi perubahan pilihan di tengah proses pendidikan. Diah Novritaria melaporkan.
Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Pendengar, sambut peringatan hari ulang tahun HUT ke-27 Aceh Singkil, ratusan anak kurang mampu di Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan layanan program sunat atau khitan gratis. Selengkapnya laporkan Salihin Barus. Sambut peringatan hari ulang tahun ke-27 Aceh Singkil, ratusan anak kurang mampu di Kabupaten Aceh Singkil mendapatkan layanan program sunat atau khitan gratis. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapradi Oyon saat meninjau langsung pelaksanaan layanan program sunat atau khitan gratis tersebut di UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mengatakan bahwa salah satu program prioritas tahunan saat dirinya menjabat sebagai kepala daerah adalah program peningkatan pelayanan kesehatan secara gratis, seperti layanan operasional bibir sumbing dan operasi gratis kesehatan mata atau katarak, hingga program layanan sunat atau khitan gratis. Menurut Oyon, alasan dirinya melakukan dan memberikan program layanan gratis tersebut kepada masyarakat di saat dipercayakan menjadi kepala daerah merupakan panggilan jiwa. Kemudian Oyon juga mengungkapkan program sunat massal atau khitan gratis yang dipelopori sejak dirinya menjabat bupati pada tahun 2012 lalu dengan memanfaatkan tenaga dinas kesehatan melalui seluruh UPTD Puskesmas pada masing-masing kecamatan. Diharapkan dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan sunat atau khitan massal secara gratis tersebut. Ini kalau selama saya jadi bupati program tahunan ini. Mungkin dari 2012 ke 2017 dulu saya buat juga begitu juga sunat massal gratis dan termasuk operasi katarak gratis, bibir sumbing gratis. Mungkin ada alasan khusus nih? Ada alasan khusus kenapa membuat program ini Pak Bupati? Inilah dia, karena saya selaku bupati panggilan jiwa saya, ya, untuk kita mengabdi kepada masyarakat ini dan membantu mereka. Di tempat terpisah, ketika dikonfirmasi PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal menjelaskan program sunat atau khitan gratis yang digelar kali ini dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-27 Aceh Singkil tercatat mencapai sebanyak sekitar 250 peserta, di mana dari 12 puskesmas yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, hampir seluruhnya ada peserta yang ikut memanfaatkan program layanan sunat atau khitan gratis tersebut, terkecuali peserta dari Puskesmas Kuala Baru dan Pulau Banyak Barat. Bahkan menurut Mursal, sebanyak 250 peserta penerima manfaat program sunat atau khitan gratis itu, tercatat jumlah tersebut mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kemudian, Mursal juga menerangkan, setelah para peserta menjalani proses khitan atau sunat secara gratis, selanjutnya seluruh anak penerima manfaat program ini akan dikawal dan dikontrol hingga proses penyembuhan. Dengan harapan, setelah anak ini dikhitan, juga pihaknya menyediakan layanan kontrol ulang agar kesehatan anak benar-benar pulih dan tidak ada permasalahan. Dapat saya jelaskan terkait pelaksanaan sunat massal gratis ini menyambut langsung Kabupaten Aceh Singkil. Kita melaksanakan di seluruh puskesmas di Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini kita ada 12 puskesmas di 11 kecamatan. Puskesmas yang tidak ada pesertanya yaitu Puskesmas Pulau Banyak Barat dan Kuala Baru. Selebihnya rata-rata meningkat dari tahun lalu. Jumlah peserta sunat rasul kali ini hampir mencapai 250 orang. Yang pelaksanaannya kita mulai laksanakan di hari Jumat kemarin dan di hari Sabtu ini. Sekedar informasi, dalam program layanan khitan atau sunat secara gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dan UPTD Puskesmas, terlihat para anak yang tercatat sebagai penerima manfaat program juga mendapatkan santunan dari lembaga Baitul Mal berupa makan, kain sarung, hingga uang tunai. Demikian Salihin Barus melaporkan. Dengan berakhirnya laporan tadi, pendengar, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.